Ya. Jadi ini adalah isim ditinjau dari bilangannya. Ya. Ustadz di sini berkata dari sisi jumlah atau bilangan isim terbagi menjadi 3. Kurang kurang besar ya. Ini udah kedengeran nggak suara saya? Di sini Sangat kedengaran, Ustaz. jelas, Ustaz. Alhamdulillah kedengaran. Masih kecil Ustaz kalau di anak. Oh gitu ya. Mungkin antum cek sound antum ya, digedein atau bagaimana? Tapi yang lain gede kan suaranya ya? Jelas, Gede Ustaz. Ustaz. Ustadz, jelas. Jelas, Alah, Ustaz. siap siap. Sekarang kita masih yang ketujuh kan ya? Yang Aku mau yang paling besar ini. ya, halaman 33 kita sekarang kan ya? Ya, halaman 33 ya. Dari sisi jumlah atau bilangan ya, isim terbagi menjadi 3. Jadi nanti ada isim itu ditinjau dari berbagai sisi. Kalau kita lihat dari sisi mu'annas atau muzakarnya ada 2, atau yang kita kenal dengan ditinjau dari sisi jenis ya. Nah, di sini isimnya ditinjau dari sisi jumlah atau bilangannya. Ada 3 bagian. Yang pertama ada namanya isim mufrad. Yang kedua ada yang namanya isim musanna. Kemudian yang ketiga ada isim jamak atau jamak ya. Langsung saja kita bahas ya. Yang pertama isim mufrad. Dilihat al-ismul mufrad, isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan satu, baik berupa muzakkar atau muannas. Ya. Jadi dalam kata lain ini isim mufrad ini tunggal ya. Atau mungkin kalau kita kembali ke mufradat berarti yang kita hafalkan. Kosakata yang kita hafalkan biasanya itu tunggal ya. Jadi isim mufrad adalah isim yang menunjukkan satu, baik berupa mudzakkar atau muannas. Contoh isim mufrad. Nah, kita lihat di sini ada contoh isim mufrad, baik yang mudzakkar atau yang muannas. Kita lihat yang mudzakkar dulu ya. Di sini ada rajulun. Nah, rajulun artinya apa rajulun? Laki-laki ya. Laki-laki, remaja ya, itu rajulun. Tilmizun ya, tilmizun. Tilmizun artinya apa? Siswa ya. Tilmizun artinya siswa. Kemudian waladun. Ini waladun anak laki-laki. Ya, anak laki-laki. Kalau tadi rajulun itu anak remaja ya. Kalau ini anak kecil, maksudnya anak laki-laki kecil ya, anak. Tabibun, ini apa? Dokter laki-laki. Muhandisun, insinyur ya, insinyur. Mari kita lihat yang muannasnya. Nah, muannasnya apa? Imro'atun, artinya wanita. Tadi rojulun, ya, muannasnya imro'atun, wanita. Ini satu orang ya, seorang semua nih. Seorang wanita. Tilmizatun, berarti seorang siswi. Bintun, berarti seorang anak perempuan. Tabibatun, seorang dokter. Muhandisatun, seorang insinyur. Ya. Ini sudah dipahami semua ya artinya ya? Atau masih ada yang perlu diulang artinya? Kalau ada yang perlu diulang, kita ulang artinya atau lanjut? Diulang aja dulu satu kali apa Ustaz? Ah iya, oke. Kita ulang dari yang muzakkar ya. Muzakkar, lihat rojulun. Berarti rojulun ini apa? Seorang laki-laki, seorang remaja. Tilmizun. Kedua, berarti seorang siswa.
waladun, seorang anak laki-laki. Tabibun, seorang dokter. Muhandisun, seorang insinyur laki-laki ya. Nah, ini mudzakkar ya. Mudzakkar itu artinya laki-laki ya. Kemudian ya, kita lihat yang mufrad muannas. Maksudnya mufrad muannas di sini apa? Kata tunggal wanita. Kata tunggal wanita. Kalau tadi mufrad mudzakkar, kata tunggal laki-laki. Ini kata tunggal wanita. Imra'atun, seorang wanita ya. Imra'atun, seorang wanita. Tilmidatun, seorang siswi. Kemudian bintun, seorang anak perempuan. Tabibatun, seorang dokter wanita. Muhandisatun, seorang insinyur wanita. Berarti gitu ya. Sudah? Kalau sudah, kita coba lihat halaman selanjutnya. Ya. Nah, karena kita sudah membahas isim musanna, karena kita sudah membahas isim mufrad, maka sekarang yang kedua kita masuk ke isim musanna. Apa itu isim musanna? Ya, isim musanna adalah isim yang menunjukkan dua. Ya, kalau tadi isim mufrad, isim yang menunjukkan satu atau tunggal. Kalau isim musanna adalah isim yang menunjukkan dua, baik muzakkar atau muannas. Nah, tentunya karena kita sudah membahas kata yang tunggal, maka ketika kita ingin beralih kepada kata yang musanna, maka kita harus tahu ada cara untuk bisa kita, atau ada caranya untuk bisa kita pindah ke musanna. Ya. Bagaimana cara kita membuat isim menjadi musanna? Nah, di sini disebutkan dengan menambahkan huruf alif dan nun. Dengan apa? Menambahkan huruf alif dan nun. Atau ya dan nun. Atau ya dan nun. Di mana ditambahkannya? Di akhir kata. Di akhir kata apa nih? Di akhir kata mufrad. Di akhir kata yang tunggal tadi. Berarti contoh kalau rojulun tadi, akhir katanya apa? Kalau kita lihat tadi yang contoh mufrad tadi, akhir katanya adalah lam. Maka setelah lam, kita tambahkan alif nun atau ya nun, gitu ya. Kemudian perlu diingat setelah ditambahkan alif nun dan ya nun atau ya nun, huruf nun diharokati dengan kasroh. Jadi alif nun, ya nun. Nunnya ini harus diharokati kasroh. Itu kalau musanna ya. Jadi itu cara kita membuat isim musanna. Itu cara kita membuat isim musanna. Kita ambil dulu kata tunggalnya, kata mufradnya, maka baru kita tambahkan alif dan nun atau ya dan nun di akhir kata mufrad. Di akhir kata mufrad. Ya, mari kita lihat contohnya. Contoh ya, musanna mudzakkar. Ya, kita lihat berarti yang mufrad mudzakkar tadi. Ya, kita lihat yang halaman 33 berarti ya. Ada di situ mufrad mudzakkar. Nah, tinggal kita sandingkan dengan musanna mudzakkar. Ya. Jadi kalau misalkan kita lihat rajulun yang pertama itu ya, dilihat rajulun. Di sini kalau kita mau tambahkan alif dan nun atau ya dan nun ya, maka tinggal kita lihat huruf apa yang menjadi huruf terakhir dari kata rajulun. Di situ tertulis
huruf lam. Maka yang menjadi akhir dari kata mufrad adalah huruf lam. Diingat kaidah membuat musanna bagaimana? Tambahkan alif dan nun atau ya dan nun di akhir kata mufrad. Baru kita tambahkan, berarti setelah lamnya kita tambahkan alif nun atau kita tambahkan ya nun. Kalau kita tambahkan alif nun berarti menjadi rajulani. Ya, rajulani. Ya, dilihat. Kenapa enggak rajulu lagi? Nah, itu kan. Jadi ketika ditambahkan alif nun jadi rajulani. Kenapa? Karena setelahnya ada alif. Karena lam yang tadinya dia dhammah pas dia jadi akhir, ketika sudah ditambahkan alif nun, maka setelahnya ada alif. Yang cocok dengan alif adalah harokat fathah. Ya. Kemudian kita ingat nun dari nun musanna itu harus kasroh. Maka lam yang tadinya dhammah karena setelahnya ada alif dia harus berharokat fathah jadi rajula. Kemudian nunnya harus kasroh jadi rajulani. Seperti itu. Ya. Dan kita bisa kiaskan di semua kata nanti. Ya, semua kata dalam bahasa Arab bisa kita buat jadi musanna dengan kaidah ini. Ya. Kemudian bagaimana kalau ditambahkan ya dan nun? Nah, ditambahkan ya dan nun bagaimana? Ya, dilihat. Ketika kita tambahkan ya dan nun di akhir katanya, maka lamnya di sini ya tetap fathah. Kemudian nunnya juga jadi kasroh seperti kaidah awal ya. Jadi rajulaini ya, rajulaini. Ya. Kalau ditanya kapan kita bisa mengharokati dia rajulani? Kapan kita bisa menggunakan alif nun dan kapan kita menggunakan ya nun? Nah, itu pembahasannya nanti insyaallah ya. Di sini yang penting kita membahas muzakkar dulu, musanna dulu. Yang penting kita membahas musanna itu seperti ini. Nah, udah. Ya, kalau nanti penggunaannya insyaallah ada pembahasan khusus di tempatnya insyaallah ya. Kemudian kita beralih ke contoh kedua. Ya, di sini kalau kita lihat mufradnya, ini dibiarin aja begini ya. Kalau kita lihat mufradnya tadi tilmidun ya. Kalau kita lihat mufradnya di isi mufrad yang sebelumnya tilmidun. Berarti akhirnya apa? Akhirnya adalah huruf dzal. Akhirnya adalah huruf dzal. Tilmidun. Kalau kita ingin membuat dia jadi musanna, tinggal tambahin alif nun atau ya nun. Kalau tambahin alif nun jadi tilmizani. Ya. Kalau tambahin ya nun jadi apa? Tilmizaini. Ya, seperti itu. Ya, simpelnya begini aja ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ingin menambahkan alif dan nun atau ya nun, biar nggak bingung masalah harokatnya, sebelum alif sama ya itu diharokati fathah. Kalau untuk musanna. Kemudian nunnya harus diharokati kasroh. Udah, itu aja. Ya, jadi sekali lagi, ketika kita menambahkan alif nun atau ya nun, dengan kata lain, ketika kita membuat kata mufrad menjadi musanna, maka sebelum alif dan ya-nya harus diharokati fathah dan nunnya harus diharokati kasroh. Maka akan menjadi tilmizani atau tilmizaini. Ya. Mafhum? Sebelum kita lanjutkan contohnya, ini mafhum nggak? Atau ada pertanyaan dulu nih? Mafhum ya? Paham Ustaz. Fahimna Ustaz. Allah paham Ustaz. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kemudian kita lanjut yang ketiga, dilihat waladani ya waladaini. Ini tunggalnya apa?
Nah, sekarang kita tanya ya. Waladani, waladaini. Berarti ini mufradnya apa? Waladun. Waladun. Waladun, Ustaz. Waladun ya. Tinggal kita buang alif nun sama ya nunnya. Nah, da-nya yang tadi sebelum alif harokatnya fathah, maka berubah karena dia kalau dibuang nun dan ya nunnya, dalnya sudah menjadi huruf terakhir lagi. Maka dia menjadi isim mufrad. Dia kembali menjadi isim mufrad, maka harokat akhirnya kalau dia bisa menerima harokat tinggal didommahkan lagi jadi waladun gitu ya. Mafhum ya. Kita lanjut. Di sini tabibani, tabibaini. Ya, tabibani, tabibaini. Ya. Kita lupa ini ya. Dari yang pertama tadi rajulani, rajulaini. Ini berarti artinya mau rajulani atau rajulaini artinya dua orang laki-laki. Tilmidani, tilmidaini, dua orang siswa. Waladani, waladaini berarti dua orang anak laki-laki. Nah, sehingga tinggal sekarang tabibun ya dibuat jadi musanna, jadi tabibaini atau bibani atau tabibaini. Ya, kalau tabibun ditambahkan alif nun jadi tabibani. Kalau tabibun ditambahkan ya nun jadi tabibaini ya. Kemudian yang perlu diingat dalam masalah penulisan ininya ya, sambungan ini kan ada di sini kita lihat yang bisa nyambung langsung tuh dengan huruf terakhir, alifnya bisa nyambung ya. Kemudian ya-nya juga bisa nyambung dengan huruf terakhirnya. Itu kembali kepada kaidah penulisan ya. Itu kembali kepada kaidah penulisan. Kalau memang huruf terakhir dari kata mufrad tersebut adalah huruf-huruf yang bukan huruf zal, bukan huruf dal, bukan huruf ro, bukan huruf zai, ya, maka dia bisa nyambung, ya, bisa nyambung sama alif, bisa nyambung dengan ya. Tapi kalau huruf yang tadi kita sebutkan, maka kayak contohnya di sini ada zal nih, nggak bisa nyambung sama alif. Ada dal juga waladani, nggak bisa nyambung sama alif, maka dipisah. Nah, berbeda dengan ba setelahnya tabibani. Nah, tabibun karena ba-nya masih bisa nyambung dengan alif, tinggal disatuin ya, dinaikin langsung di akhir ba-nya itu alifnya langsung naik. Tabibani, tabibaini gitu ya. Terima kasih ya, Ustaz. Ya. Kenapa? Bu, duluan, Bu. Iya. Sekarang kita lihat kelima, muhandisani, muhandisaini. Ini mufradnya apa? Muhandisun. Ini mufradnya muhandisun. Muhandisani, muhandisaini. Ketika ditambahkan alif nun jadi muhandisani. Ketika ditambahkan ya nun jadi muhandisaini. Ya. Mari kita lihat yang musanna muannas sekarang ya. Ya, kalau ketika kita mau lihat musannanya ini, mari kita cek kembali yang mufradnya, yang tunggalnya ya, baru kita apa namanya bisa tambahkan alif nun atau ya nun. Pokoknya kalau kita mau bikin musanna, cek mufradnya. Cek mufradnya dulu, apa kata tunggalnya, baru kita bisa bikin musanna. Baik itu dengan menambahkan alif nun atau dengan menambahkan ya nun. Ya, mafhum ya. Ya. Tapi emang ini dong udah terakhir kayaknya. Ya. Musanna muannas, dilihat. Musanna muannas. Imro'atun, itu tunggalnya ya. Nah, imro'atun. Ketika kita ingin menambahkan alif nun atau ya nun, dengan kata lain, ketika kita ingin membuat kata imro'atun ini menjadi musanna,
tinggal kita tambahkan alif nun atau ya nun di akhir katanya. Berarti ta imro'atun, taknya nggak boleh dibuang, tetap ikut ya, tetap ikut. Lihat imro'atun jadi imro'atani, yang tadinya tun dhammah tuh karena ketemu sama alif jadi apa, fathah, imro'atani ya, atau ketemu sama ya nun tetap imro'ataini. Jadi kaidahnya tadi apa? Kaidahnya kalau musanna mau tambahin alif nun atau ya nun ya, harokat sebelum alif atau sebelum ya-nya tetap harokat fathah, kemudian setelah ya-nya yaitu nun tetap berharokat kasroh. Itu diingat-ingat tuh, nanti biar latihan nggak bingung ya. Tilmidatun jadi tilmidatani, tilmidataini. Bintun jadi bintani, bintaini ya, seperti itu ya. Kemudian ya tabibatun, tabibatani, tabibataini ya. Muhandisatun, muhandisatani, muhandisataini ya. Ya. Sekarang kita apa namanya? Ya. Di sini apa namanya? Halaman 29 tadi ya. Ini kalau beda cetakan kali kita ya. Kalau halaman 29 di sini masalah muannas ya. Kalau yang di Ana berarti kalau yang ada catatan kakinya masalah jamak antar nih. Yang di sini yang sekarang ada di sini dari hadapan kita masalah jamak ya. Apa yang mau ditanyakan apa, Pak? Yang masalah yang halaman 29. Assalamualaikum Ustadz Afwan. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi. tadi itu Ustadz Aris karena terpotong waktu Ustadz. Ana sebelum berlanjut ke pelajaran selanjutnya pengen dijelaskan Ustadz di halaman 29 ini kan mu'annas hakiki dan mu'annas hakiki adalah setiap yang melahirkan atau bertelur. Nah, maksud melahirkan atau bertelur ini gimana Ustadz? Iya. Nah, itu udah, Pak. Sudah? Pertanyaannya itu. Itu aja Ustadz. Iya. Ini apa ya? Berarti kita mundur ke belakang sebentar berarti ya. Nggak apa-apa. Sebentar ya. Biar jangan sampai keluar dari sini ada yang tidak dipahami ya. Harus insya Allah paham. Sebentar kita jelaskan. Maksudnya mu'annas hakiki, mu'annas itu ada dua. Ada mu'annas hakiki, ada mu'annas majazi. Mu'annas hakiki itu kalau kita bahasakan berarti mu'annas beneran gitu ya. Mu'annasnya itu mu'annas apa? Beneran, kelihatan. Kalau dia memang perempuan gitu ya. Nah, maksudnya apa? Di sini disebutkan mu'annas hakiki adalah setiap yang melahirkan atau bertelur. Ya, binatang ya, ketahuannya di mana? Binatang atau manusia. Ya, manusia ketahuan perempuan sama laki-lakinya, yang perempuan atau wanita melahirkan. Binatang ketahuan kalau dia perempuan atau wanita, berarti apa? Atau bahasa kita betina, kalau binatang itu melahirkan atau binatang itu bertelur. Nah, itu maksudnya, Pak. Nah, nanti ada juga isim yang dianggap mu'annas nih gitu. Tapi dicek dia melahirkan nggak? Enggak. Dia bertelur nggak? Enggak juga gitu. Nah, tapi orang Arab mengatakan ini kata nih dianggap mu'annas gitu. Nah, kata yang seperti itu disebut dengan mu'annas majazi. Ya, mafhum nggak, Pak? Paham tuh. Alhamdulillah. Ya, coba. Makanya contohnya di sini ada baqaratun. Ya, baqaratun kan melahirkan. Maka kita tahu berarti baqaratun di sini mu'annas. Mu'annasnya apa? Mu'annas hakiki. Ya, mu'annas hakiki. Kita lihat misalkan apa lagi nih? Hamamatun. Hamamatun itu apa? Merpati ya.
Atau kita lihat misalkan lagi dajajatun. Dajajatun itu ayam betina. Berarti kita tahu itu ayam betina, kita bisa mengatakan dia adalah dajajatun, bukan dikun. Karena kita lihat, oh dia bertelur nih, berarti ini dajajatun gitu. Karena nanti kalau dia nggak bertelur, artinya oh dia jantan nih, berarti namanya dikun gitu. Itu Pak. Berarti bukan mu'annas dia, tapi ketika dajajatun berarti dajajatun mu'annas hakiki. Kenapa dikatakan mu'annas hakiki? Karena dia bertelur. Nah, berbeda dengan syamsun di sini matahari. Syamsun ini dia dianggap mu'annas. Kok bisa dianggap mu'annas? Pas dicek bertelur nggak? Enggak. Beranak nggak? Enggak juga gitu. Berarti syamsun dianggap mu'annas, tapi mu'annasnya majazi. Mu'annas kiasan, bahasanya gitulah ya. Mu'annas kiasan. Ya, kita pindah ke pelajaran selanjutnya ya. Nanti kita masuk ke jamak sekarang. Masuk ke jamak. Ya, jamak ini artinya apa? Jamak artinya ya, kalau kita artikan jamak itu lebih dari dua. Ya, kalau tadi mufrad itu tunggal, musanna itu dua, berarti jamak lebih dari dua. Jamak itu berarti lebih dari dua, tiga, empat ke atas. Nah, berarti itu dihitung jamak. Nah, jamak ternyata ada tiga bagian. Masya Allah ya. Jamak ada tiga bagian. Ada disebut dengan jam'ul mudzakkaris salimu. Ada yang disebut dengan jam'ul muannatsis salimu. Kemudian ada yang disebut dengan jam'ut taksir. Ya. Jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Ya, jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim, ada jamak taksir. Ya, sekarang kita lihat bagaimana perincian dari satu persatu bagian dari jamak ini. Yang pertama, jamak mudzakkar salim, jamak mudzakkar salim. Apa itu jamak mudzakkar salim? Ya. Jamak mudzakkar salim adalah isim mudzakkar yang menunjukkan lebih dari dua. Nah, sebenarnya isim mudzakkar yang menunjukkan lebih dari dua. Ya, ini jamak mudzakkar berarti ya. Jamak muzakkar. Ini belum ditentukan salimnya nih. Dengan menambahkan huruf wawu dan nun. Nah, ini nih. Dengan menambahkan huruf wawu dan nun atau ya dan nun di akhir. Maksudnya apa di apa nih? Di akhir kata. Di akhir kata apa? Di akhir kata mufrad. Di akhir kata tunggalnya. Jadi kalau kita ketemu sama apa namanya mufrad, nah kita pegang nih mufradnya. Mau bikin musanna, cek mufrad ini. Tambahkan di akhirnya alif nun atau ya kalau kita bikin musanna. Kalau kita mau bikin jamak mudzakkar salim, ya tinggal cek mufrad lagi, tambahin wawu nun atau ya nun ya. Nah, kemudian dan huruf nunnya diharokati fathah. Nah, ini berbeda dengan apa? Musanna. Kalau musanna tadi huruf nunnya diharokati kasroh. Kalau jamak mudzakkar salim huruf nunnya diharokati fathah. Kita ulang sekali lagi ya. Jamak mudzakkar salim. Jamak artinya tadi apa? Kita artikan per kata biar kita ngerti. Jamak artinya lebih dari dua, tiga ke atas. Muzakkar berarti laki-laki. Berarti kalau kita lihat nih jamak muzakkar berarti jamak dari kata yang muzakkar. Nah, kan sudah dibahas tuh ya. Ada muzakkar, ada muannas. Berarti ini jamak dari kata yang muzakkar, ya. Nah, salim. Salim itu artinya apa? Selamat. Ya, salim diinget nih. Salim itu artinya selamat. Ya, makanya ya kalau apa namanya Islam artinya apa? Ada Selamat. salah. Nah, makanya nih lihat ya.
Kalau salim artinya orang yang selamat, ya. Kalau ya Islam artinya apa? Selamat. Keselamatan. Ya, ya. Berdiri, Pak Islam Ustaz. aslama yuslimu, masuk ke dalam agama Islam. Masuk ke dalam agama Islam itu aslama yuslimu Islam. Ya, berserah diri. Ya. Makanya orang Islam itu, Bu, karena dia mengatakan saya muslim artinya apa? Dia orang yang berserah diri gitu ya. Gitu. Jadi bukan orang yang selamat gitu ya. Karena orang selamat di sini nih orang selamat, Bu. Pak ya. Salim. Nah, itu namanya orang yang selamat ya. Jadi jamak mudzakkar salim berarti jamak, berarti kata yang artinya nanti 3 ke atas mudzakkar, buat kata yang mudzakkar salim, selamat. Apanya yang selamat nih? Kata mufradnya. Kata mufradnya ini selamat. Ya, selamat dari apa? Selamat. Huruf-hurufnya, harokat-harokatnya itu selamat. Nggak ada yang berubah. Kita ulang sekali lagi. Jamak mudzakkar salim adalah isim mudzakkar yang menunjukkan lebih dari 2. Dengan cara menambahkan huruf waw nun atau ya nun di akhir kata mufrad. Dan huruf nun diharokati dengan fathah. Dan huruf nun diharokati dengan fathah. Mari kita lihat contohnya. Dikasih di sini mufrad muzakkar. Nah, dilihat silakan. Mufrad muzakkar. Mufrad muzakkar berarti apa ini isi mufrad nih? Muslimun. Muslimun. Orang yang masuk ke dalam agama Islam, muslim. Atau kita kenal dengan orang yang berserah diri. Muslimun. Berarti ini seseorang ya. Seorang yang berserah diri. Muslimun. Ya. Nah, ini berarti tunggal, mufrad. Kalau kita mau bikin jadi musanna, tinggal tambahin alif nun atau ya nun. Muslimani atau muslimaini. Muslimani atau muslimaini. Nah, sekarang yang akan kita lakukan di sini adalah kita harus membuat kata muslim ini menjadi jamak. Ya, menjadi jamak apa? Jamak muzakkar salim. Karena muslim ini mufrad musanna atau muzakkar? Muzakkar karena tidak memiliki tanda muannas ya. Karena tidak memiliki tanda muannas maka dia dihitung muzakkar. Kita lihat jamak muzakkar salim. Dengan menambahkan waw nun, misalkan mari kita lihat dengan menambahkan waw nun muslimuna. Nah, muslimuna ya, tambahin sambung langsung mimnya dengan nunnya karena mim masih bisa bersambung dengan huruf setelahnya, maka dia bisa bersambung dengan waw muslimuna. Kemudian kalau ditambahin ya nun jadi apa? Muslimina. Nah, ini perlu dilihat ini. Muslimina ya, karena ditambahin ya sama nun, diingat nunnya harus berharokat fathah kalau itu jamak mudzakkar salim. Kemudian sebelum ya-nya harus diharokati kasroh. Ingat, sebelum ya-nya harus diharokati kasroh. Itu kalau kita membuat jamak mudzakkar salim. Muslimuna atau muslimina. Nah, penjelasannya sama kayak tadi. Kapan kita menggunakan muslimuna? Kapan kita menggunakan muslimina? Nah, ada pembahasan khusus nanti ya. Insya Allah pada tempatnya. Kemudian yang kedua, mu'minun. Ya, mu'minun. Mu'minun tinggal tambahin juga waw nun atau ya nun. Kalau kita mau membuat jamak mudzakkar salim. Ya. Mu'minun itu berarti seorang mukmin, seorang yang beriman. Nah, kata kita tambahin apa? Waw nun. Karena kita mau membuat jamak mudzakkar salim, tinggal kita tambahkan waw nun di akhir kata mukminun. Akhir kata mukminun adalah nun.
akhir kata mukminun adalah nun. Maka tinggal kita tambahin wawu dan nun. Ingat nunnya harus berharokat fathah. Ya, karena di sini ditambahin wawu nun, maka sebelum wawu harus didommahkan. Ya, mu'minun. Jadi mu'minuna. Apa artinya mu'minuna berarti? Ya, orang-orang beriman berarti gitu. Orang-orang yang beriman, ya. Jadi hitungannya sudah orang-orang yang beriman, berarti 3 ke atas, ya, jumlahnya 3 ke atas. Ya, kita lihat di sini. Kemudian kalau ditambahkan ya nun jadi mu'minina, tambahkan ya nun jadi mu'minina. Kita lihat yang ketiga, musafirun. Jadi musafiruna. Kita lihat kalau tambahkan ya nun jadi musafirina. Ya, orang-orang yang musafir. Ya, bepergian jauh. Ya, musafirun. Jadi apa? Orang yang bepergian jauh. Seorang yang bepergian jauh. Musafiruna artinya apa? Orang-orang yang bepergian jauh, gitu. Ya, orang mau musafiruna atau musafirina artinya orang-orang yang bepergian jauh. Kemudian kita lihat yang keempat, muwazzafun. Ya, muwazzafun artinya apa? Muwazzafun artinya pegawai, ya. Seorang pegawai. Nah, kalau kita tambahkan wawu nun, muwazzafuna. Kalau kita tambahkan ya nun jadi apa? Muwazzafina. Nah, begini cara membuat jamak muzakkar salim. Tinggal tambahkan wawu nun, ya nun, tanpa mengubah kata mufradnya. Ingat, tanpa mengubah kata mufradnya, baik susunan hurufnya atau harokat-harokatnya tidak ada yang berubah. Kemudian yang kelima, fahimun. Ya, fahimun. Ya, kalau kita membuat dia jamak mudzakkar salim jadi fahimuna, ya, atau fahimina dengan menambahkan ya nun. Fahimuna dengan menambahkan wawu nun, fahimina dengan menambahkan ya nun. Lihat di sini muslimun makna satu muslim. Maknanya seorang muslim, ya. Sedangkan muslimuna atau muslimina atau ya artinya orang-orang muslim, ya, yang lebih dari dua dan seterusnya, ya. Ya, kita pindah ke bagian yang kedua sekarang, jamak muannats salim. Ya, yang kedua jamak muannats salim. Nah, kita lihat apa arti jamak muannats salim. Jamak muannats salim adalah isim muannats yang menunjukkan lebih dari 2, sama dengan jamak muzakkar salim tadi itu. Cuma di sini muannas, kalau tadi muzakkar. Kalau tadi isim muzakkar, kalau ini isim muannas yang menunjukkan lebih dari 2. Kemudian dengan menambahkan huruf alif dan ta. Di mana? Di akhir kata. Dengan menambahkan apa? Alif dan ta di akhir kata. Taknya alif dan ta. Taknya gimana? Taknya harus tak maftuhah berarti. Yang ditambahkan adalah tak maftuhah. Tak maftuhah, ya. Karena tak itu ada 2. Ada tak yang tertutup, tak marbutoh namanya. Tak tertutup namanya tak marbutoh, ya. Yang dia harus ketutup dulu, titiknya ada di atas setelah ditutup. Nah, itu namanya tak marbutoh. Kayak ini contohnya di isim mufrad muannas, ya. Contohnya di sini muslimatun. Nah, tunnya itu disebut tak marbutoh namanya. Mu'minatun, nah, tunnya itu juga tak marbutoh. Musafiratun, nah, tunnya itu juga disebut tak marbutoh. Muwazzafatun, fahimatun, nah, ini semua disebut tak marbutoh. Ya. Yang di sampingnya muslimatun, mu'minatun, musafiratun, muwazzafatun, fahimatun, nah, tunnya ini taknya itu tak maftuhah namanya. Paham sampai di sini dulu, ya. Jadi jamak muannas salim adalah jamak, ya, yang dengan cara menambahkan alif
tak di akhir kata tunggalnya. Ya. Di sini makna satu muslimatun maknanya satu perempuan atau seorang perempuan. Sedangkan muslimatun artinya perempuan-perempuan atau isim yang lebih dari dua. Mari kita lihat bagaimana cara membuatnya ya. Ya, ini sudah mepet waktunya. Kita agak cepat dikit ya. Biar nanti bisa latihan. Ya, muslimatun kita lihat muslimatun. Sebentar ya, sebelum di-share dulu. Muslimatun kita lihat. Muslimatun di sini muslimatun ini muannasnya. Dari mana kita tahu dia muannas? Karena ada tak marbutoh itu. Itu tanda muannas ya. Nah, ketika kita melihat itu muannas, nah ketika kita mau menjamakkannya, maka kita harus menjamakkannya dengan jamak muannas salim atau kita bisa menjamakkannya dengan jamak muannas salim. Ya, kita bisa menjamakkannya dengan jamak muannas salim. Bagaimana cara kita menjamakkan sebuah kata dengan jamak muannas salim? Dengan cara menambahkan alif ta di akhir kata mufradnya. Cuma kalau kata mufradnya dilihat ini diakhiri oleh tak marbutoh, maka terlebih dahulu tak marbutohnya dilepas, dibuang. Jadi kalau muslimatun berarti kalau mau ditambahkan alif ta jadi apa? Muslimah. Nah, gitu. Muslimah baru tambahkan alif, baru tambahkan ta jadi muslimatun. Paham sampai di sini? Sudah caranya ya? Insya Allah ya. Paham. Kalau udah paham, ini apa namanya? Biar kita pindah ke jamak taksir ya, biar bisa latihan kita nih ya. Kita lihat jamak taksir. Jamak taksir. Jam'ut taksir. Jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Kalau dari sisi bahasa berarti jamak. Ingat jamak itu berarti lebih dari dua atau tiga ke atas. Taksir. Nah, kalau tadi berarti jamak muannas salim. Sama tuh jamak muzakkar salim kan. Kalau jamak muzakkar kan jamak yang muzakkar. Ya, kalau ini jamak muannas salim tadi jamak muannas salim selamat. Apa yang selamat? Bangunan mufradnya. Nah, ini jamak taksir. Jamak taksir itu apa? Pecah. Taksir itu hancur, pecah. Jadi jamak taksir adalah jamak yang tidak beraturan. Nah, ini artinya jamak pecah. Apa yang pecah? Bangunan mufradnya. Bangunan mufradnya itu berubah. Nggak salim lagi dia. Nggak selamat. Ya, nggak selamat. Jamak taksir adalah jamak yang tidak beraturan. Jamak taksir menunjukkan lebih dari dua. Sama. Kenapa? Karena dia jamak kan. Karena jamak berarti menunjukkan lebih dari dua. Baik mudzakkar ataupun muannas. Disebut dengan jamak taksir yang artinya pecah. Pecah maksudnya ya. Karena terwujudnya jamak taksir dengan terpecahnya isim mufrad menjadi bentuk yang tidak beraturan. Ya, ntar kita lihat contohnya ya. Berbeda dengan jamak mudzakkar salim atau jamak muannas salim yang isim mufradnya utuh. Ya, selamat dari pecahan atau perubahan. Ya. Jadi kalau jamak muannas salim, jamak mudzakkar salim, maka mufradnya itu utuh, aman. Harokatnya aman, susunan-susunan hurufnya aman, itu jamak mudzakkar salim atau jamak muannas salim. Akan tetapi kalau jamak taksir enggak nih. Ya. Mari kita lihat contohnya. Contoh jamak taksir yaitu ya, kita lihat ya, jamaknya aqlam. Ini jamaknya dulu nih ya. Jamaknya adalah aqlamun. Ketika kita cek, ternyata mufrad dari kata aqlamun, arti aqlamun ini apa? Pena-pena, ya, pena-pena, pulpen-pulpen. Aqlamun, ya, ternyata mufradnya adalah qalamun. Qalamun berarti sebuah pena, ya. Qalamun. Dilihat qalamun. Kemudian berubah ketika dijamakkan jadi aqlamun. Qafnya yang tadinya fathah ketika dijamakkan qafnya jadi sukun. Ya, ya benar, qafnya sukun. Kemudian lamnya ya fathah ya.
Tapi ada tambahan tuh, ada tambahan alif setelah lam. Ya, ada tambahan alif setelah lam. Kemudian ketika dijamakkan ternyata ada tambahan hamzah juga di awal. Jadi ada perubahan harokatnya, ada penambahan hamzah. Berarti hancur tuh. Bangunan mufradnya qalamun jadi aklamun, berubah dia. Kemudian kita lihat auladun. Ya. Auladun. Ini jamak taksir juga. Kenapa bisa dikatakan jamak taksir? Ya, auladun artinya apa? Anak-anak berarti. Anak-anak laki-laki. Ya, anak laki-laki. Ini maksudnya anak-anak laki-laki. Ya. Jadi jamak ya. Para anak laki-laki ya. Jamak taksir. Ya, aulad ini jamak taksir. Ya, kenapa bisa dikatakan jamak taksir? Nah, mari kita lihat ternyata mufradnya adalah waladun. Ya, waladun. Kalau dia waladuna, salim tuh dia seharusnya ya. Waladuna ya. Tapi enggak ya. Jadi auladun jamak dari waladun. Nah, berarti dia terpecah tuh waladun ya. Kemudian banatun, ini jamak taksir juga. Ternyata ketika dicek mufradnya adalah bintun. Apa yang berubah di sini? Lihat baknya yang ketika kasroh di mufrad itu kasroh bintun. Bi. Pas jamak jadi ba. Kemudian nunnya ketika mufrad sukun bin. Ketika apa namanya? Jamak jadi na, bana. Kemudian ada tambahan alif tuh. Ada tambahan padahal di mufradnya apa namanya? Cuman 3 huruf, ada tambahan alif, banatun yang tadinya bintun, berubah. Kemudian kutubun, banatun artinya apa? Anak-anak perempuan ya. Kemudian kutubun. Kutubun. Kutubun ini jamak taksir juga. Asal kata tunggalnya apa? Dilihat kitabun, tunggalnya. Kitabun. Pecah enggak? Pecah. Kenapa? Karena harokatnya berubah, kemudian ada pengurangan kalau di sini. Kutubun ya. Kemudian berubah pas dicek mufradnya kitabun. Ki jadi ku, ta jadi tu. Nah, alifnya kebuang. Jadi kutubun. Nah, berubah tuh. Itu namanya jamak taksir, jamak yang enggak beraturan ya. Mafhum ya sampai di sini? Mafhum? Nah, Bapak-bapak, Ustaz. Ibu? Paham, Ustaz. Alhamdulillah. Kalau sudah paham nih, kita mau cek dulu nih, paham apa enggaknya nih ya. Ya. Silakan kita masuk ke latihan berarti sekarang, latihan yang pertama ya. Atau di sini kita lihat ini ya dulu, Ustadz membawakan di sini model perubahannya itu ada yang ditambah, ada yang dikurang gitu ya. Kita lihat perubahan jamak taksir. Perubahan-perubahan dari isim mufrad menjadi jamak taksir ada 3 macam, yaitu penambahan huruf A ya, kemudian B pengurangan huruf, yang C perubahan harokat saja. Ya, ini memang perubahannya. Para ulama ada yang membagi jadi 6. Ya, dan Ustaz di sini nyebut hanya 3 saja. Di antara ulama ada yang membawakan 6 model perubahan dari jamak taksir ini. Ada penambahan huruf ya, pengurangan huruf ya, perubahan harokat. Nah, ulama ada yang menyebutkan 6. Nah, kita lihat di sini penambahan huruf bagaimana nih? Lihat. Musim mufradnya tiflun. Pas dicek jamak taksirnya jadi atofalun. Nah, penambahan huruf enggak? Iya, ini penambahan huruf. Apa yang penambahan huruf? Ya, lihat ada hamzahnya, ada alif di situ. Padahal mufradnya tiflun 3 huruf aja. Pas kita cek jamak taksirnya di situ ada 5 huruf bertambah dia, ya. Badun. Jadi tiflun jadi atofalun, ya. Tiflun jadi atofalun. Kemudian kita lihat pengurangan huruf. Atfalun. Ya, kita lihat jadi pengurangan huruf. Pengurangan huruf, lihat mufradnya rasulun. Tiflun ini artinya apa? Tiflun.
Tiflun itu artinya anak kecil juga, ya, sama kayak waladun, ya. Tiflun anak kecil, atofalun berarti anak-anak kecil, ya. Kemudian kita lihat yang pengurangan huruf, rasulun, seorang rasul, ya. Kok bisa dikatakan pengurangan huruf? Ya, dia kurang hurufnya pas dijamakkan soalnya jadi rusulun, ya. Rusulun. Rusulun. Apa yang kurang di Rusulun. sini? Wawunya. Rusulun. Wawunya dibuang. Jadi rusulun, ya. Kemudian yang terakhir, perubahan harokat saja. Kok bisa? Iya, isim mufradnya asadun. Asadun artinya seekor Singa. singa. Ya, isim mufrad. Nah, ketika dicek jamaknya cuman berubah harokat aja. Huruf-hurufnya tetap usudun, ya, usudun. Berarti singa-singa, ya. Singa. Sekarang kita masuk ke latihan, ya. Silakan. Rusulun. Siapa yang mau coba dulu nih? Siapa yang mau coba dulu, silakan. Tuklah isim musana dengan akhiran alif. Kitaban. Ya, siapa dulu nih? Siapa dulu? Silakan. Coba Ustaz. Ana Ustaz. Salajatun. Sebentar. Kita tentukan dulu ya. Siapa dulu nih? Siapa? Ya, sekarang Pak Angga, silakan. Salajatan. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Salajatun. Salajatani. Ya, Ke samping ke bawah Ustaz. ke samping. Kitabun. Kitabani. Bani. Terus, Sarirun. Sarironi. terus. Baitun. Baitani. Ya, Masya Allah, udah ya. Sekarang, Saubun. bentar, udah. Giliran, biar yang lain juga dapat ya. Siapa? Laila, Bu Laila. Taubani. Tahu dibaca dulu. Taubun. Saubani. Ya, terus? Sa'atun. Sebentar. Siapa? Ini tolong dimatiin dulu mic-nya ya. Siapa itu? Bu. Silakan. Bu Laila. Sa'atani. Iya. Terus? Syafatani. Bagus. Terus? Qalibani. Bagus. Ya, silakan Bu Ines, silakan. Sayyaratun. Sayyaratani. Qalibatun. Qalibatani. Bagus. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya, sekarang Bu Rina, silakan Bu Rina. Yang kedua. Latihan yang kedua, bentuklah jamak muzakkar salim berakhiran waw dan nun dan isim-isim mufrad berikutnya. Dari isim-isim mufrad berikutnya, silakan. Qaimun. Qaimuna. Mukhlisun. Mukhlisuna. Bagus. Terus. Lanjut. Jalisun. Jalisuna. Zakirun. Zakiruna. Bagus. Ya, Pak Arafat silakan. Munafiqun. Munafiquna. Hafizun. Hafizuna. Bagus. Kafirun. Kafiruna. Udah. Terus satu lagi. Somitun. Somituna. Bagus. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya. Natasha, ya. Itu siapa? Bu Suci. Zalimuna. Ya. Qanituna. Ya, bagus.
Kemudian sekarang kita masuk ke latihan yang ketiga. Ya, bentuklah jamak muannas salim dari isim-isim mufrad berikut ini sebagaimana contoh. Silakan, Pak Muarif. Ya, Latihan yang keberapa, Ustaz? Apa, Ustaz? yang ketiga, silakan. Qaimun. Bentuk musim. Oh, latihan ketiga. Tunggu, Ustaz. Qaimatun, yang muslimatun, yang muannas. Oh, ya, nah, Ustaz. Qaimatun. Qaimatun. Bagus. Jalisatun. Ke kiri, Jalisatun. ke kiri. Ke kiri. Ke kiri, Ustaz. Mukhlisatun. Mukhlisatun. Ya, ini kalau ini agak ini ya. Kita dua-dua biar semua kebagian. Bu Nah, Ustaz. Depa, silakan Depa. Jazakallah khair, Ustaz. Wa iyyakum. Pak Muarif, silakan. Kalau ini. Jalisatun. Jalisatun. Coba yang mufradnya dulu. Jalisatun. 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 Iya. Dzakiratun. Dzakiratun. Bagus. Udah ya. Nadila, bentar. Ya, Bu Nadila, silakan. Nah, Ustaz. Munafiqatun, munafiqatun. Hafizatun, hafizatun. Bagus, Masya Allah. Bu Deva. Kafiratun, kafiratun. Somitatun, somitatun. Bagus. Bu Anastasia. Anastasia, ya. Silakan. Zolimatun, zolimatun. Qanitatun, qanitatun. Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, ini sekarang bentuklah jamak taksir dari isim-isim mufrad berikut ini. Masya Allah, ini latihan yang keempat ya. Siapa lagi nih yang mau mencoba? Ya. Silakan. Apa Ustaz, yang sebisanya aja gimana? Ya, yang sebisanya aja. Silakan. Ya. Tolibun, tulabun, Tullabun. Ya. tulabun. Ah, Baitun, baitun, buyutun. bagus, Masya Allah. Ya. Muzdalifah. Madrasatun. Ya, sebentar. Ya, udah dua-dua ya. Ya, silakan. Oke. Muzdalifah, Bu. Ini. Madrasatun, Ah, mudarisun. Madarisun. Madarisu. Ya, madrasatun jamaknya madarisu. Terus. Ainun, uyunun. Iya, bagus, Mas Nurhandayani. Silakan. Tolibun, tulabun. Udah tadi, udah ya. Ini karena tadi ngacak, jadi kita yang ke kiri ke bawah tuh jadinya ya. Yang qalbun, coba. Qalbun. Udah dilihat ini? Qalbun jadi apa? Kilabun. Kilabun. Enggak. Qalbun bukan kilab. Qalbun apa ini? Siapa yang bisa? Qulubun. Ya, siapa tuh yang bilang? Qulubun. Ya. Qulub yang benar ya, bukan aqlab. Qulub. Bukan qilab. Kalau qilab itu kalbun ya. Kalau kilabun itu kalbun yang artinya anjing ya. Kalbun itu anjing, ya, kilab. Kalau qalbun ini kalbu, jantung ya. Jadi jamaknya qulub ya, qulubun.
Kemudian samping kanannya ustadzun, artinya jamaknya apa tuh? Asatidun. Asatidatun. Ya. Darsun, deres. Darsun apa? Durusun. Ya. Terus ini a'ma, jadi apa nih? Yun. Umyun. Umyun, benar. Umyun, ya. Terus kalau abkam, Bukmun. bukmun. Bagus. Terus asom. Ummun. Ya, summun. Ya, summun, bukmun, umyun, fahum la yarji'un, kata Allah, ya. Summun artinya apa? Tuli. 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 Bukmun, Buta. bisu. Bukmun, bisu. Ya. Umyun, Buta. buta. Ya, berarti asom, tuli, abkam, bisu, a'ma, buta. A'ma, buta. Masya Allah. Sudah selesai kita ya. Kita sudah selesai membahas pelajaran yang ke-7 ya. Semoga besok insya Allah kita bisa lanjut kembali ya. Ini masih semangat kan untuk lanjut besok ini? Masih Insya Allah. Insya Allah, sangat Ustaz. bermanfaat. Insya Allah ya, dipelajari. Insya Allah. Belajar bahasa Arab itu harus dihafalin, Pak. Ya Bu ya, harus dihafalkan. Kalau kita belajar bahasa Arab cuman ngandelin paham aja nggak bisa. Jadi kita harus hafal, paham. Nah, itu baru tuh bisa insya Allah. Nanti belajar jurumiyah, belajar qatrun nada, belajar alfiah balik, baca kitab insya Allah ya. Alfon, saya mau nanya, itu bukunya beli di siapa, Ustaz? Bisa mungkin disediakan sama ini ya. Udah kan itu buku. Ya. Kayaknya bagus untuk dipelajari. Nanti bisa ditanyakan sama apa namanya host ya, sama ya nanti insya Allah ya. Oh iya, pemirsa. Ya, kita cukupkan sampai di sini ya. Insya Allah kita bertemu lagi besok insya Allah. Semoga Allah mudahkan dan semoga semangat terus nih untuk belajarnya ya. Amin. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Ya, cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.